Kalau kamu kuliah gratis di luar negeri, dibiayai pajak rakyat, terus tiba-tiba bilang ke publik bahwa kamu gak mau anak kamu jadi WNI. Menurut kamu, itu adalah hak asasi kamu untuk berpendapat, atau justru itu adalah penghinaan kamu terhadap negara kamu sendiri yang telah membiayai kamu? So, welcome to today's case. Hari ini kita akan membahas salah satu perempuan yang viral waktu itu bernama Dwi Sasetyaningtyas yang merupakan alumni LPDP S2 di TUDAF Belanda, jurusan Sustainable Energy, di mana pada bulan Februari 2026 dia mengupload video di Instagram yang normal-normal aja ya. Dia memberitahu bahwa anak keduanya resmi jadi warga negara Inggris. Akan tetapi, dia juga berkata nih, cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan. Nah, lontaran kalimat itu langsung membuat warganet langsung mulai menggali dan video itu langsung meledak dan menemukan fakta bahwa suaminya Arya Iwantoro juga merupakan penerima beasiswa LPDP tapi diduga belum balik ke Indonesia untuk menjalani kewajibannya dalam pengabdian. Endingnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung bereaksi. Tanggal 23 Februari 2026, di konferensi pers APBN beliau resmi Nah, disinilah kita perlu pakai teori. Dalam konsep hakikat kewarganegaraan ini bukan cuma soal punya paspor merah. Ya adalah hubungan timbal balik antara individu dan negara. Ada hak, ada kewajiban. Dan keduanya harus seimbang. Arya melanggar kewajiban kontraktual yang jelas, kewajiban pengabdian 2N+1. 2 kali masa studi plus 1 tahun. S2 2 tahun, S3 4 tahun. Dia harusnya mengabdi minimal 9 tahun. Dwi memang bebas dari hukum. Tapi, dalam demokrasi modern, warga negara punya peran moral. Bukan hanya sebagai subjek hukum, tapi sebagai aktor aktif dalam kehidupan publik. Rodotul Jannah menyebut bahwa kewajiban warga negara itu tidak hanya yuridis, tetapi juga etis dan sosial, termasuk menjaga martabat komunitas yang telah membesarkannya. Nah, Dwi berbicara bukan sebagai warga biasa. Dia berbicara dari posisi seseorang yang mendapatkan privilege nyata dari negara. Jadi, ketika dia bilang anakku jangan jadi WNI, itu bukan sekedar opini pribadi. Itu pernyataan publik dari figur publik yang punya efek ke narasi kebangsaan. Dan ini bukan kasus tunggal. Kasus ini muncul di tengah fenomena yang lebih besar, brain drain. Ini Putra DKK mendokumentasikan dilema etis tenaga ahli berpendidikan tinggi yang memilih menetap di luar negeri, meninggalkan tanggung jawab moral terhadap negara yang membiayai pendidikannya. LPDP sendiri mengungkap ada lebih dari 600 awardee yang tengah diinvestigasi karena dugaan pelanggaran pengabdian. Ini bukan masalah satu orang, ini masalah sistem. Jadi, apa yang seharusnya terjadi ke depannya? Untuk pemerintah dan LPDP, jangan tunggu viral dulu baru bertindak. Perbaiki sistem monitoring pasca studi berbasis data imigrasi secara proaktif. Perkuat seleksi, bukan cuma lihat nilai akademik, tapi juga komitmen dan integritas kebangsaan. Untuk kita, sebagai sesama warga negara, bedakan antara mengkritik pemerintah yang memang ada demokrasi kita dengan merendahkan bangsanya sendiri dari posisi yang sudah diistimewakan negara. Dua hal itu berbeda. So, today's case telah mengajarkan kita bahwa kewarganegaraan bukan sekedar paspor yang kita pegang. Ia adalah ikatan antara kita, negara, dan jutaan orang yang ikut bayar pajak supaya anak-anak bangsa bisa sekolah kemanapun di dunia. Kalau ikatan itu kita anggap beban, mungkin pertanyaannya bukan soal lemahnya paspor Indonesia, tapi soal seberapa kuat rasa kebangsaan kita.